KPK kemudian melakukan upaya paksa penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah di kawasan Tangerang Selatan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Direktur Utama PT Wahana Adiawarna, Menas Erwin Johansyah, dalam kasus dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA. Penahanan dilakukan setelah MED 3 kali dipanggil KPK sebagai tersangka namun mangkir, 2 kali diantaranya tanpa alasan. KPK akhirnya melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka MED pada Rabu, 24 September 2025, di wilayah Tangerang Selatan. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi persnya di Jakarta pada 25 September 2025, perkara ini berawal pada tahun 2021 saat MED bertemu dengan Hasbi Hasan atau HH, Sekretaris MA periode 2020-2023 yang sebelumnya telah divonis 6 tahun penjara karena kasus serupa. Dalam pertemuan itu, MED meminta bantuan kepada HH untuk mengurus perkara hukum yang menjerat rekannya. KPK mengungkap bahwa MED telah memberikan uang muka sebesar 9,8 miliar rupiah kepada HH dalam pengurusan sebanyak 5 perkara. Bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA, sebelumnya KPK telah menetapkan 2 orang tersangka ini lanjutannya, yaitu Saudara HH selaku Sekretaris Mahkamah Agung periode 2020-2023, kemudian MED selaku Direktur PT WA atau pihak swastanya. Jadi yang mengurus perkara-perkara di Mahkamah Agung salah satunya itu. Termasuk juga kan rekan-rekan juga mungkin monitor yang ditangani oleh Kejaksaan Agung juga ada pengurusan perkara di sana. Terhadap Saudara MED, KPK telah melakukan pemanggilan sebagai tersangka sebanyak 2 kali, kemudian yang ketiga kalinya kita cari dan tidak pernah hadir, di mana dalam pemanggilan tersebut tidak hadir tanpa keterangan. Ya, seperti tadi di awal dijelaskan, yang bersangkutan dipanggil, alamat yang kita miliki, kemudian kita juga mencari informasi dari keluarganya, alamatnya, tapi tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Tentu kalau ada keterangan yang jelas, kita atau penyidik bisa memakluminya. Misalkan sakit atau hal lain ya, yang jelas gitu, seperti itu. KPK kemudian melakukan upaya paksa penangkapan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat di sebuah rumah di kawasan Tangerang Selatan. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif dan melakukan penahanan terhadap Saudara MED untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 September sampai dengan 14 Oktober 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut, bahwa sekitar awal tahun 2021, FR mempertemukan dan memperkenalkan MED kepada HH. Pada saat itu MED menyampaikan ada perkara dari temannya dan meminta bantuan kepada HH. Jadi temannya MED ini sedang berperkara pada tingkat di Mahkamah Agung ya, DMA gitu. Jadi dia minta kepada Saudara FR untuk dipertemukan dengan HH. HH ini pada saat itu sebagai Sekretaris MA gitu ya. Jadi melalui pertemuan itulah Saudara MED meminta bantuan supaya temannya ini dibantu gitu, sesuai keinginannya. Tentunya ya perkaranya pasti minta dibantuan, ya perkaranya ya supaya dimenangkan seperti itu kan ya. Setelah beberapa kali pertemuan di tempat umum gitu ya, HH kemudian menyampaikan apabila ingin membicarakan perkara jangan harusnya itu sebaiknya di tempat tertutup, jangan di tempat umum gitu, seperti itu. Dan lebih bagus lagi mencari tempat untuk posko. Nah, ini permintaan dari Saudara HH kepada Saudara MED. Jadi kalau mau ngobrolin perkara ya jangan di tempat umum lah gitu. Ya, ini kan pasti kalau tempat umum kan mungkin banyak orang dan lain-lain kan lalu lalang seperti itu ya.
Jadi dia menyarankan kepada MED itu carilah tempat yang tertutup, gitu ya, seperti itu. Kalau enggak, ya bisa dijadiin posko, seperti itu. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti, FR mencarikan tempat dan pembayarannya dilakukan oleh MED. Tadi kan FR itu adalah temannya MED juga. FR mencarikan tempatnya, kemudian yang membayar tempat itu adalah MED. Seperti itu. Nah, kemudian pada rentang waktu Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021, terdapat komunikasi tentang beberapa proses pertemuan FR dengan HH di beberapa tempat, di mana dalam pertemuan tersebut, FR bersama MED meminta bantuan HH untuk membantu menyelesaikan perkara temannya. Bahwa selama rentang waktu tersebut, MED meminta bantuan HH untuk mengurus perkara hukum dari teman-temannya, antara lain perkara sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, perkara sengketa lahan di Depok, perkara sengketa lahan di Sumedang, perkara sengketa lahan di Menteng, dan perkara sengketa lahan tambang di Samarinda. HH kemudian menyanggupi untuk membantu penyelesaian perkara sesuai dengan permintaan MED. Dalam pengurusan perkara oleh MED kepada HH, terdapat biaya pengurusan perkara yang besarnya berbeda-beda tergantung perkaranya. Jadi untuk memberikan bantuan itu atau mendapat bantuan tidak gratis. HH meminta sejumlah uang ya atau bayaran kepada saudara MED. Biaya pengurusan perkara tersebut diberikan secara bertahap, yaitu berupa uang muka yang dibayarkan di awal pengurusan dan pelunasan apabila perkara tersebut berhasil dibantu pengurusannya oleh HH. Jadi kasih uang muka dulu, baru ditunggu nanti persidangannya setelah vonis ya, itu. Nah baru diberikan lagi. Bahwa atas perkara-perkara yang diurus oleh HH ternyata ada yang kalah gitu ya. Sehingga MED akan dilaporkan oleh pihak-pihak yang terkait. Sehingga MED meminta bantuan FR akan membantu menyampaikan kepada HH untuk mengembalikan uang pengurusan perkara yang sudah diberikan. Jadi kalau nggak berhasil nih, dia kan juga minta dari temannya, minta uangnya gitu ya, uangnya. Padahal uangnya sudah diserahkan kepada HH. Nah, si MED ini dilaporkan juga oleh temannya yang berperkara itu, loh kok sudah nitip, sudah ngasih uang, masih kalah gitu ya perkaranya. Nah, saya dilaporkan gitu. Makanya dia nagih juga nih ke MED. Bagaimana menurut Anda dengan korupsi yang terjadi di lembaga peradilan di Indonesia? Apakah lembaga peradilan masih bisa dipercaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ke Hukum Bicara. Dan tentunya penegakan hukum menjadi salah satu yang penting